Bu Kexiansu, Jilid 7 bagian 1. The Kuat Lin menengok kepada anaknya dan berkata, Bu Ong, kau tunggu di sini sebentar. Tubuh The Kuat Lin berkelebat meninggalkan ruangan itu. Dengan cepat, dia telah datang kembali sambil menyeret mayat-mayat para pengawal, selir, dan pelayan, sampai ruangan itu penuh dengan mayat-mayat yang dia lemparkan ke sekeliling tubuh Pat Jiu Kai Ong yang mandi darah. Nah, nikmatilah sekaratmu selama 3 hari. The Kuat Lin lalu menggandeng tangan anaknya dan mengajak pergi meninggalkan gedung itu. Ketika mereka berdua tiba di dalam hutan di depan gedung, Sui Liang dan Sui Nio menyambut mereka dengan mata penuh harapan. Mana ayah, Subo? Sui Liang bertanya. Bagaimana dengan dia? Sui Nio juga bertanya. Ayah kalian telah tewas. Dua orang muda itu mengeluh dan menangis. Sui Liang mengepal tinjunya dan berkata, si jahanam Pat Jiu Kai Ong. Aku harus membalas kematian ayah. Subo, bantulah kami, kata pula Sui Nio. Kami harus menuntut balas. Hehe, Su Heng dan Suci, tenangkanlah hati kalian. Pat Jiu Kai Ong telah dibalas, dan sekarang sedang sekarat di antara tumpukan mayat. Hehehe. Wah, aku mendapat bagian pesta tadi. Akulah yang membuntungi kedua telinganya dan 10 jari tangannya. Menyenangkan sekali. Sui Liang dan Sui Nio terbelalak memandang Sute ini. Ucapan anak itu benar-benar membuat mereka merasa seram. Memang, mendengar kematian ayah mereka yang tanpa keraguan lagi mereka yakin tentu dilakukan oleh Pat Jiu Kai Ong, mereka pun merasa sakit hati dan ingin membalas dendam. Akan tetapi, apa yang dilakukan oleh Sute mereka menurut pengakuan anak itu, sungguh luar biasa sekali. Membuntungi kedua daun telinga dan 10 jari tangannya, dan perbuatan itu dianggap menyenangkan sekali dan berpesta, benar-benar membuat mereka bergidik. Musuhmu sedang menanti saat kematian, harap kalian tenang, dan tidak memikirkannya lagi. Ayahmu telah tewas, dan kalian akan kuajak bersamaku sebagai muridku. Akulah pengganti ayah kalian. Sui Liang dan Sui Nio menjatuhkan diri, dan berlutut di depan Subo mereka sambil bercucuran air mata. Terima kasih, Subo, kata mereka di antara tangis mereka. Perkenankan kami mengubur jenazah ayah, kata pula Sui Liang. Tidak perlu, kita menanti di sini sampai 3 hari, setelah itu aku akan membakar gedung itu. Biarpun merasa heran dan kasihan kepada mayat ayah mereka, kedua orang yang sudah merasa ditolong dan dibalaskan sakit hati itu tidak membantah. Mereka tentu saja tidak tahu betapa mayat ayah mereka itu ikut pula dilempar oleh The Kuat Lin di dekat tubuh Pat Jiu Kai Ong untuk ikut menyiksa musuh besar ini. Memang Pat Jiu Kai Ong tersiksa hebat bukan main. Ketika tadi anaknya membuntungi jari-jari tangannya, dia melihat muka anaknya itu berubah-ubah menjadi muka banyak anak laki-laki yang menjadi korbannya. Puluhan, bahkan ratusan anak laki-laki yang menjadi korbannya itu, seolah-olah mengeroyoknya, memaki, dan mengejeknya. Kini, setelah tubuhnya mandi darah dan rasa nyeri merasuk sampai menusuk-nusuk tulang, dia ditinggalkan di antara mayat-mayat itu. Celaka baginya, tubuhnya yang terlatih memiliki daya tahan yang amat kuat, sehingga dia tidak menjadi pingsan oleh rasa nyeri itu. Kalau saja dia dapat pingsan atau mati sekalian, tentu dia tidak akan menderita sehebat itu. Mayat-mayat itu mulai mengeluarkan bau yang memuakkan pada hari kedua. Bau darah yang mengering dan membusuk, ditambah rasa nyeri di sekujur tubuhnya, masih diganggu lagi oleh bayangan anak-anak yang dahulu menjadi korbannya, membuat Pat Jiu Kai Ong menangis di dalam hatinya. Ia amat menyesali perbuatannya yang mengakibatkan dia mati dalam keadaan tersiksa seperti itu. 3 hari kemudian, The Kuat Lin muncul, dan perempuan ini tertawa bergelak melihat musuh besarnya masih belum mati. Senang sekali hatinya. Dahulu, dia diperkosa dan dipermainkan di antara mayat-mayat suhengnya selama 3 hari 3 malam, dan kini dia dapat membalas secara memuaskan sekali. Hai Hik, kau sudah puas sekarang? Ejeknya. Nah, mampuslah kau, Pat Jiu Kai Ong. Pedangnya berkelebatan, dan seluruh bagian tubuh di bawah pusar kakek itu dicincang hancur oleh pedang di tangan The Kuat Lin. Setelah merasa puas melihat mayat musuh besarnya, barulah dia membuat api dan membakar gedung itu, lalu berlari keluar.
Dengan air mata bercucuran, Sui Liang dan Sui Nio memandang nyala api yang membakar gedung, maklum bahwa mayat ayah mereka ikut terbakar. Ayahmu telah sempurna, kata The Kuat Lin. Tak perlu menangis lagi, hayo kalian ikut bersamaku. Kalau kalian rajin mempelajari ilmu, kelak kalian tidak akan mengalami penghinaan orang lagi. Dengan hati berat, namun karena tidak ada orang lain yang mereka pandang setelah ayah mereka meninggal, dua orang muda itu terpaksa mengikuti The Kuat Lin bersama Han Buong pergi meninggalkan Heng San. Butong Pai adalah sebuah perkumpulan silat yang besar, merupakan sebuah di antara partai-partai persilatan yang terkenal. Akan tetapi, pada saat ini Butong Pai sedang berkabung. Di markas perkumpulan itu yang letaknya di lereng pegunungan Butong San, dari pintu gerbang sampai rumah-rumah para tokoh dan murid kepala, tampak kibaran kain-kain putih menghias pintu, tanda bahwa Butong Pai sedang berkabung. Siapakah yang meninggal dunia? Bukan lain adalah ketua Butong Pai yang sudah berusia lanjut, yaitu Qiu Boxianchin yang meninggal dunia dalam usia 80 tahun. Baru saja upacara penguburan selesai dilakukan oleh para anak murid Butong Pai. Para tamu telah meninggalkan pegunungan Butong San, akan tetapi semua anak murid Butong Pai masih berkumpul di sekitar kuburan baru itu. Suasana penuh perkabungan, dan masih tampak beberapa orang murid yang mengusap air mata. Kui Boxianchin terkenal sebagai seorang ketua dan guru yang baik, dan yang dicintai oleh para anak murid Butong Pai. Suhu! Seruan ini membuat semua orang menengok. Tampaklah seorang wanita cantik berlari mendatangi, diikuti oleh sepasang muda-mudi remaja, dan seorang anak laki-laki. Wanita itu tidak menoleh ke kanan-kiri, melainkan langsung berlari menghampiri kuburan baru itu, dan menjatuhkan diri berlutut di depan batu nisan sambil menangis. Ah, bukankah dia Sumoy The Kuat Lin? Seorang murid Kui Boxianchin yang usianya 50-an berseru. Semua orang memandang, dan kini mereka pun mengenal wanita yang berpakaian indah seperti seorang nyonya bangsawan itu. The Kuat Lin, tentu saja mereka semua kini teringat. Bukankah The Kuat Lin merupakan seorang anak murid Butong Pai yang amat terkenal sebagai orang termuda dari Kepsa Sin Hiap yang sudah bertahun-tahun lenyap tanpa meninggalkan jejak? Benar, dia orang termuda dari Kepsa Sin Hiap. Terdengar seruan-seruan setelah mereka mengenal wanita cantik itu. Mendengar suara-suara itu, wanita ini lalu bangkit berdiri, menyusuti air matanya. Kemudian, memandang kepada mereka sambil berkata, "Benar, aku adalah The Kuat Lin, orang termuda dari Kepsa Sin Hiap. Masih baik kalian mengenalku, sekarang Suhu telah meninggal dunia, siapakah yang akan menggantikannya sebagai ketua Butong Pai?" Para tokoh Butong Pai terkejut menyaksikan sikap angkuh ini. Di antara mereka, terdapat 8 orang yang terhitung suheng-suheng dari The Kuat Lin, dan orang tertua di antara mereka adalah seorang kakek berpakaian seperti pendeta Tosu. Sejak tadi kakek Tosu ini mengerutkan alisnya setelah mendengar bahwa wanita itu adalah orang termuda dari Kepsa Sin Hiap, maka kini mendengar pertanyaan Kuat Lin, dia melangkah maju. Sian Chai, tak pernah Pinto sangka bahwa anggota termuda dari Kepsa Sin Hiap akan muncul hari ini. Berarti engkau adalah murid termuda dari Mendiang Suheng. Dan kalau engkau ingin mengetahui, Pinto yang dipilih oleh anak murid Butong Pai, juga telah ditunjuk oleh Mendiang Suheng menjadi ketua di Butong Pai, ujar kakek yang berpakaian Tosu ini. Kuat Lin mengangkat mukanya memandang. Tosu itu bertubuh kecil sedang. Biarpun mukanya penuh keriput, namun matanya bersinar terang. Jenggotnya yang terpelihara baik dan mengitari mulutnya itu masih hitam semua, demikian pula rambutnya yang diikat dan diberi tusuk konde dari perak. Pakaiannya sederhana saja, pakaian seorang pendeta Tu yang longgar. Siapakah Totiang? Hahaha, sungguh lucu kalau seorang murid keponakan tidak mengenal susioknya sendiri. Ketahuilah bahwa Pinto adalah Kui Tek Tojin, satu-satunya saudara seperguruan dari Mendiang Kui Boxianchin yang masih hidup. Kuat Lin sudah pernah mendengar nama susioknya atau paman gurunya ini, seorang Tosu perantau, sute termuda dan satu-satunya yang masih hidup dari Mendiang suhunya. Dia mencibirkan bibirnya yang merah dengan gaya mengejek, kemudian berkata dengan suara lantang, "Ah,
kiranya Susyok Kui Tektojin yang menggantikan Suhu menjadi ketua Butong Pai. Sungguh keputusan yang sama sekali tidak tepat. Aku tidak setuju sama sekali kalau Susyok yang menjadi ketua. Tosu itu membelalakan matanya, dan memandang kaget, heran, dan penasaran. Akan tetapi, sebelum dia mengeluarkan kata-kata, seorang Tosu lain yang bernama Shou Chin-chu, murid tertua dari Kui Boxianchin, melangkah maju dan berkata, "Sumoy, apa yang kau katakan ini? Betapa beraninya engkau mengatakan demikian. Keputusan ini tidak saja sesuai dengan petunjuk Suhu, juga telah menjadi keputusan kami semua." Pula, Susyok merupakan satu-satunya saudara seperguruan mendiang Suhu, sehingga kedudukannya paling tinggi dan usianya paling tua di antara kita. Siapa lagi kalau bukan beliau yang menggantikan Suhu menjadi ketua kita? Xian Jai, kedatangan yang mendadak, dan tak tersangka-sangka, juga pendapat yang mengejutkan. Betapapun juga, sebagai murid mendiang Su Heng, dia berhak berbicara untuk kepentingan dan kebaikan Butong Pai. De Kuat Lin, bukankah demikian namamu tadi? Kalau menurut pendapatmu, siapa gerangan yang patut dijadikan ketua Butong Pai, menggantikan Su Heng yang telah tidak ada? Harap maafkan aku, Susyok. Bukan sekali-kali aku memandang rendah kepada Susyok, akan tetapi penolakanku itu berdasarkan perhitungan yang matang, Kuat Lin berkata kepada calon ketua Butong Pai itu. Tentu saja semua orang yang mendengar dan melihat sikap tidak menghormat dari wanita itu menjadi terkejut dan heran. Kuat Lin melihat perubahan wajah orang-orang itu, namun dia tidak mempedulikan, seakan-akan semuanya dalam keadaan wajar saja. De Kuat Lin berkata lagi, pertama-tama, sejak dahulu Susyok selalu merantau, tidak pernah mempedulikan keadaan Butong Pai, apalagi Susyok adalah seorang Tosu, sehingga kalau Susyok yang menjadi ketua Butong Pai, ada bahayanya Butong Pai akan berubah menjadi perkumpulan agama Tu. Berbeda sekali dengan pendirian mendiang Suhu yang bebas, sehingga murid Suhu pun terdiri dari bermacam-macam golongan. Selain itu, selama ini Butong Pai makin kehilangan sinarnya, menjadi bahan ejekan dan bahan penghinaan orang lain. Ah, terdengar suara memprotes dari sana-sini. Shou Chin-chu kembali berkata penasaran, Sumoy, aku benar-benar merasa heran mendengar kata-katamu dan melihat sikapmu. 10 tahun engkau dan para suhengmu menghilang, dan kini engkau muncul seperti seorang yang lain. Seperti langit dengan bumi bedanya antara engkau dahulu dan engkau sekarang. Sumoy, kau mengatakan bahwa Butong Pai menjadi lemah, dan menjadi bahan ejekan dan penghinaan orang lain. Apa artinya ini? Shou Chin-chu Su Heng, selama bertahun-tahun ini Kepsa Sin Hiap telah lenyap. Tahukah engkau apa yang terjadi dengan mereka? Kami telah berusaha menyelidiki, namun tidak dapat menemukan kalian. Itulah tandanya bahwa Butong Pai amat lemah, sehingga semua Su Heng-ku, tokoh-tokoh Kepsa Sin Hiap, dibunuh orang tanpa diketahui oleh Butong Pai. Semua orang terkejut sekali mendengar bahwa 12 orang dari Kepsa Sin Hiap telah dibunuh orang. Siapa yang membunuh mereka? Shou Chin-chu bertanya dengan suara marah sekali. Hati siapa yang takkan menjadi panas dan marah mendengar bahwa 12 orang saudara seperguruannya dibunuh orang. Terlambat sudah. 12 orang Su Heng dibunuh oleh Pat Jiu Kai Ong, ketua Pat Jiu Kai Pang di Hengsan. Oh, kini Kui Tektojin berseru kaget. Pat Jiu Kai Ong, mengapa? Kuat Lin tersenyum mengejek. Ah, tentu Susyok pernah mendengar nama besarnya, dan menjadi gentar, bukan? Memang dialah datuk sesat yang terkenal itu, yang telah membunuh 12 orang Su Heng-ku, dan peristiwa itu berlalu begitu saja. 13 orang tokoh Butong Pai mengalami penghinaan, dan Butong Pai sendiri diam saja. Jangankan berusaha membalas dendam, bahkan tahu pun tidak akan peristiwa itu. Ini tandanya bahwa Butong Pai lemah. Kini Butong Pai hendak diketuai oleh Susyok, apakah akan dijadikan markas kaum pendeta Tosu, dan menjadi makin lemah lagi? Aku sendirilah yang harus turun tangan membunuh musuh-musuh besar kami, membunuh Pat Jiu Kai Ong, dan membasmi Pat Jiu Kai Pang di Hengsan. Melihat kelemahan Butong Pai, aku tidak setuju kalau mendiang Suhu digantikan kedudukannya oleh Susyok Kui Tektojin. Harus diganti oleh orang yang memiliki kepandaian tinggi, dan dapat memajukan,
serta memperkuat Butong Pai, barulah tepat. Kuat Lin bicara penuh semangat, mukanya yang cantik dan berkulit halus itu kemerahan, sepasang matanya bersinar-sinar, dan dengan tajamnya menyapu wajah semua anak murid Butong Pai yang hadir di situ. Pandang mata bekas orang termuda Kepsa Sin Hiap ini membuat banyak anak murid Butong Pai merasa gentar. Mereka hanya menunduk untuk menghindarkan pandang mata Kuat Lin. Adapun 8 orang suheng dari Kuat Lin memandang dengan marah dan penasaran. Adapun Kui Tek Tojin hanya tersenyum dan mengelus jenggotnya sambil mengangguk-angguk, matanya memandang wajah wanita itu penuh selidik. De Kuat Lin, omonganmu penuh semangat terhadap kedudukan Butong Pai. Andai kata benar semua kata-katamu itu, abis siapakah yang kau pandang tepat untuk menjadi ketua Butong Pai? Kui Tek Tojin berkata lagi dengan sikap tenang. Untuk waktu ini, kiranya tidak ada orang lain lagi dari Butong Pai, kecuali aku sendiri. Kini benar-benar terkejut dan terheran-heranlah semua anak murid Butong Pai yang berada di situ. Begitu beraninya wanita ini, biarpun tak dapat disangkal lagi bahwa De Kuat Lin merupakan murid utama pula dari mendiang Kui Bok Sianchin, dan orang termuda Kepsa Sin Hiap, akan tetapi pada waktu itu dia bukanlah orang yang memiliki tingkat tertinggi di Butong Pai. Sama sekali bukan. Di atas dia masih ada 8 orang suhengnya, murid-murid Kui Bok Sianchin yang lebih tua, dan lebih lagi di situ masih ada Kui Tek Tojin yang tentu saja memiliki tingkat jauh lebih tinggi karena Tosu ini adalah paman gurunya. Murid murtad, tiba-tiba Shou Chinchu membentak garang, dan meloncat maju, diikuti pula oleh sute-sutenya. Telunjuk kirinya menuding ke arah muka De Kuat Lin. De Kuat Lin, engkau sungguh tidak patut menjadi murid Butong Pai. Kiranya engkau menghilang 10 tahun hanya untuk pulang sebagai iblis wanita yang murtad terhadap perguruannya sendiri. Dan kami berkewajiban untuk menghajar seorang murid murtad. Sambil berkata demikian, Shou Chinchu menerjang ke depan dengan dahsyat. Shou Chinchu merupakan murid pertama, atau paling tua dari Kui Bok Sianchin. Sungguh pun tidak dapat dikatakan bahwa dia memiliki tingkat ilmu silat paling tinggi, akan tetapi setidaknya tingkatnya sejajar dengan orang-orang tertua dari Kepsa Sin Hiap, dan sebenarnya masih lebih tinggi setingkat jika dibandingkan dengan ilmu kepandaian De Kuat Lin ketika masih menjadi orang termuda Kepsa Sin Hiap dahulu. Akan tetapi, Kuat Lin sekarang sama sekali tidak bisa disamakan dengan Kuat Lin 10 tahun yang lalu. Dia telah mewarisi ilmu silat tinggi dan mukjizat dari Pulau Es. Tingkatnya sudah tinggi sekali. Dengan tenang saja dia memandang ketika suhengnya itu menerjangnya. Apalagi, karena dia mengenal benar jurus yang dipergunakan oleh suhengnya, jurus dari ilmu silat Enjio Heng Kun. Ketika tangan kiri Shou Chinchu mencengkeram ke arah lehernya, dan tangan kanan Tosu itu menamparkan pelipis, dia diam saja, seolah-olah dia hendak menerima dua serangan ini tanpa melawan. Akan tetapi setelah hawa sambaran pukulan itu sudah terasa olehnya, tiba-tiba tangan kirinya bergerak dari bawah ke atas. Plak plak plak, kedua lengan Shou Chinchu telah terpental. Bahkan tubuh Tosu ini terpelanting ketika tangan Kuat Lin yang tadi sekaligus menangkis kedua lengan itu, melanjutkan gerakannya dengan tamparan pada pundaknya. Tamparan yang perlahan saja, akan tetapi sudah cukup murid pertama mendiang Kui Bok Sianchin terpelanting. Diam-diam Kui Tek Tojin terkejut. Ia heran menyaksikan gerakan tangan wanita itu, gerakan yang amat cepat dan aneh, gerakan yang sama sekali tidak dikenalnya, dan tentu saja bukan jurus ilmu silat Butong Pai. Akan tetapi, 7 orang sute dari Shou Chinchu sudah menjadi marah, dan tanpa dikomando lagi, mereka menerjang maju. Akan tetapi, De Kuat Lin tertawa, tubuhnya bergerak sedemikian cepatnya, dan berturut-turut 7 orang ini pun terguling roboh di dekat Shou Chinchu. Mereka sendiri tidak tahu bagaimana mereka dirobohkan, akan tetapi tahu-tahu terpelanting, dan bagian yang tertampar tangan Kuat Lin, biarpun tidak sampai patah tulang, akan tetapi amat nyeri. Padahal tamparan itu perlahan saja. Bagaimana andai kata wanita itu menamparkan dengan pengerahan tenaga sekuatnya? Sukar dibayangkan akibatnya. Betapapun juga, 8 orang murid utama dari Butong Pai ini tentu saja tidak sudi menyerah begitu mudah. Mereka sudah meloncat bangun,
dan mencabut senjata masing-masing. Ibu, mengapa tidak dibunuh saja tikus-tikus menjemukan ini? Tiba-tiba Bu Ong berteriak. Anak ini sudah bertolak pinggang, dan memandang marah kepada para pengeroyok ibunya. Kalau saja tangannya tidak dipegang erat-erat oleh Sui Liang dan Sui Nio, Su Heng dan sucinya, tentu dia sudah menerjang maju membantu ibunya. Akan tetapi, memang sebelumnya, Sui Liang dan Sui Nio sudah dipesan oleh subo mereka untuk menjaga Bu Ong, dan terutama sekali mencegah bocah ini mencampuri urusannya dengan orang-orang Butong Pai. Kuat Lin tersenyum mengejek melihat 8 orang suhengnya itu mengeluarkan senjata. Hemom, apakah kalian ini sudah buta? Apakah para suheng tidak melihat bahwa tingkat kepandaianku jauh melebihi kalian, dan bahkan andai kata Suhu masih hidup, beliau sendiri tidak akan mampu menandingi aku. Keparat, Zhou Qinchu dan 7 orang sutenya menerjang maju, akan tetapi tiba-tiba Kui Tek Tojin berseru, tahan senjata. Mundur kalian. Mendengar teriakan ini, 8 orang ini serentak mundur, mentaati perintah calon ketua mereka. Kui Tek Tojin melangkah maju menghampiri wanita yang tersenyum-senyum itu. Xian Chai, kiranya engkau telah memiliki kepandaian tinggi, maka berani menentang Butong Pai. De Kuat Lin, selama ini engkau telah mempelajari ilmu silat dari luar Butong Pai, tidak tahu dari perguruan manakah. Memang benar dugaanmu, Su Siok, akan tetapi tidak perlu aku menceritakan kepada siapapun juga. Hei, To Su Bo, ibu adalah ratu dari Pulau Es, tahukah engkau? Bu Ong, Kuat Lin membentak putranya, akan tetapi anak itu sudah terlanjur bicara. Bukan main kagetnya Kui Tek Tojin dan para anak murid Butong Pai mendengar ini. Pulau Es hanya disebut-sebut dalam dongeng saja, dan memang nama besar tokoh Pangeran Han Tiong dari Pulau Es amat terkenal di dunia Kangou. Timbul keraguan di dalam hati Kui Tek Tojin, akan tetapi karena wanita di hadapannya itu juga merupakan anak murid Butong Pai, maka dia menekan perasaannya dan berkata, De Kuat Lin, kalau engkau masih mengaku sebagai murid Butong Pai, betapapun tinggi ilmu kepandaianmu, engkau harus tunduk kepada pimpinan Butong Pai. Sebaliknya, kalau engkau sudah mempelajari ilmu silat dari golongan lain, dan tidak lagi merasa sebagai orang Butong Pai, engkau tidak berhak mencampuri urusan dalam dari Butong Pai. Kuat Lin tersenyum mengejek. Su Siok, tidak perlu kupungkiri lagi bahwa aku telah mempelajari ilmu silat dari golongan lain, dan tingkat kepandaianku menjadi jauh lebih tinggi daripada semua tokoh Butong Pai. Akan tetapi, aku bukan saja masih mengaku orang Butong Pai, bahkan ingin memimpin Butong Pai menjadi perkumpulan terkuat di dunia. Akan kuperbaiki, dan kupertinggi mutu ilmu silat Butong Pai, agar tidak ada lagi golongan lain yang berani memandang rendah Butong Pai, apalagi menghina anak murid Butong Pai, seperti yang terjadi kepada Kepsa Sin Hiap 10 tahun yang lalu. Kalau begitu, Pinto sebagai calon ketua Butong Pai, terpaksa melarang dan menentang kehendakmu, De Kuat Lin. Dengan cara bagaimana kau hendak menentangku, Su Siok? Dengan mempertaruhkan nyawaku. Kehormatan Butong Pai lebih penting daripada nyawa seorang ketuanya. Majulah, dan mari kita putuskan persoalan ini dengan kepandaian kita. De Kuat Lin tersenyum. Su Siok, betapa mudahnya bagiku membunuhmu, membunuh para suheng, dan membunuh semua orang yang menentangku. Akan tetapi, aku bahkan ingin menolong kalian, ingin mengangkat nama Butong Pai, maka biarlah aku hanya akan mengalahkan Su Siok tanpa membunuhmu. Ucapan ini malah merupakan penghinaan yang luar biasa sekali. Mengalahkan lawan tanpa membunuhnya merupakan hal yang amat sukar, dan hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki tingkat kepandaian yang jauh lebih tinggi dari lawannya. Merah muka Tok Su tua itu. Dia dipandang rendah oleh murid keponakannya sendiri. Bukan hanya itu saja, dia sebagai orang tertua dari Butong Pai, sebagai calon ketua Butong Pai, dihina oleh seorang anggota muda Butong Pai. Oleh karena itu, Tok Su tua ini mengambil keputusan untuk mengadu nyawa dengan wanita yang kini dipandangnya bukan sebagai anggota Butong Pai lagi, melainkan sebagai seorang musuh yang hendak mengacau Butong Pai. De Kuat Lin, sebagai seorang ketua Butong Pai, Pinto menyediakan nyawa untuk mempertahankan kehormatan Butong Pai terhadap siapapun juga. Dan saat ini, Pinto akan mempertahankannya terhadap engkau.
Majulah. Sambil berkata demikian, Tosu tua berjenggot lebat ini meloncat ke depan, tongkatnya di tangan kanan, dan ujung lengan bajunya melambai panjang. Kuat Lin mengenal tongkat itu. Tongkat kayu cendana yang harum dan menghitam saking tuanya, tongkat yang menjadi tongkat pusaka para ketua Butong Pai sejak dahulu. Dia maklum pula bahwa tongkat itu hanya sebagai lambang kedudukan ketua belaka. Namun dalam hal ilmu silat bersenjata, ujung lengan baju kakek itu jauh lebih berbahaya daripada tongkatnya. Dia dapat menduga bahwa tentu kakek ini sudah memiliki tingkat tertinggi dari Butong Pai, dan telah memiliki sinkang yang amat kuat, sehingga kedua ujung lengan bajunya dapat dipergunakan sebagai senjata ampuh yang dapat menghadapi senjata apapun juga dari lawan. Dapat dibikin kaku keras seperti besi, dan lemas seperti ujung cambuk yang dapat melakukan totokan-totokan maut ke seluruh jalan darah di tubuh lawan. Karena itu, dia tidak berani memandang rendah. Cepat dia mengeluarkan pekik melengking, dan tubuhnya sudah bergerak maju. Tangan kanannya melakukan pukulan dorongan dengan telapak tangan, sambil mengerahkan tenaga sinkang Swat Im Sin Jiu. Hawa yang amat dingin menghembus ke depan menyerang kakek itu. Swat Im Sin Jiu adalah tenaga dalam inti salju yang dilatihnya di Pulau Es. Kekuatannya dahsyat bukan main, karena hawa yang menyambar ini mengandung tenaga sakti yang mendatangkan rasa dingin. Si Ancai, Tosu itu berseru kaget. Kui Tek Tojin merasa betapa hawa yang menyambar dari depan amat dinginnya, membuat tangannya ketika mendorong kembali terasa membeku. Maka dia lalu menggerakkan tongkat di tangan kanannya, mengambil keuntungan dari ukuran tongkat yang panjang, menghantam ke arah kepala wanita itu dari samping. Wut, plakek. Dengan berani sekali, Kuat Lin menggunakan tangan kiri yang dibuka untuk memapaki sambaran tongkat dari samping, terus mencengkeram tongkat itu dan mengerahkan sinkang, menyalurkannya lewat getaran tongkat. Kembali Tosu itu berseru kaget ketika merasa betapa lengan kanannya yang memegang tongkat terasa dingin dan lumpuh. Kesempatan baik ini, dalam 1 detik pada saat lawan masih terkejut dan belum sempat mengerahkan sinkang, dipergunakan oleh Kuat Lin dengan jalan menarik ke bawah, bergulingan ke depan, dan menghantam ke arah lawan dengan tangan kanannya, kini sambil mengerahkan tenaga sinkang yang berhawa panas. Oh, Kui Tek Tojin berteriak. Cepat dia meloncat ke belakang, tapi tentu saja tongkatnya dapat dirampas. Dia tadi sudah mengerahkan sinkang melawan getaran melalui tongkat dengan niat merampasnya kembali, akan tetapi pukulan lawannya dari bawah yang ditangkis dengan tangan kanan ternyata luar biasa kuat dan panasnya. Kui Tek Tojin terkejut, karena perubahan sinkang yang berlawanan itu tidak disangka-sangkanya. Maka untuk menyelamatkan diri, terpaksa dia meloncat ke belakang dan mengorbankan tongkatnya. Kuat Lin sudah melompat ke belakang pula. Ia memegang tongkat itu dengan kedua tangan di atas kepala sambil tertawa dan berkata, "Hai Hik, tongkat pusaka telah berada di tanganku. Berarti akulah ketua Butong Pai. Kembalikan tongkat." Kui Tek Tojin berteriak marah. Kedua lengan Kui Tek Tojin bergerak ketika tubuhnya menerjang maju. Dengan amat cepatnya kedua ujung lengan bajunya bergerak seperti kilat menyambar-nyambar, dan dalam segebrakan itu, Kuat Lin telah dihujani 9 kali totokan yang amat berbahaya. Sukarlah membebaskan diri dari ancaman totokan yang hebat ini, dan andai kata Kuat Lin bukan seorang pewaris ilmu-ilmu dari Pulau Es, tidak mungkin dia dapat menghindarkan diri lagi. Kuat Lin menggunakan ginkangnya berloncatan menghindar. Akan tetapi, sebuah totokan yang meleset masih mengenai pergelangan tangannya, membuat tongkat pusaka itu terlepas dari pegangannya. Kuat Lin menjerit marah, pedangnya sudah dicabutnya, yaitu pedang Ang Bwe Kiam. Tampak sinar merah berkeredepan dan menyambar-nyambar secara dahsyat. Bret-bret, Kui Tek Tojin berteriak kaget. Ia meloncat mundur, dan ternyata bahwa ujung lengan bajunya telah terbabat buntung oleh pedang di tangan Kuat Lin. Sekarang wanita itu telah mengambil lagi tongkat pusaka yang tadi terpaksa dilepaskan oleh tangannya yang tertotok. Susiok, dan kalian para Suheng semua, kalau kalian mendesak, terpaksa aku akan mematahkan tongkat pusaka ini, kemudian akan membunuh kalian, dan merampas Butong Pai dengan kekerasan. Dia mengangkat tongkat itu tinggi-tinggi.
Aku hanya menuntut hak seorang murid Butong Pai yang memiliki tingkat tinggi dan memegang tongkat wasiat ini. Hak untuk menjadi ketua, dengan niat hendak mempertinggi tingkat Butong Pai. 8 orang suheng itu masih penasaran, dan mereka hendak menyerbu ke depan, akan tetapi Kui Tek Tojin mengangkat tangan ke atas dan berkata, "Mundurlah kalian." Dia benar, kita tidak boleh melawan pemegang tongkat pusaka. Kemudian dia berkata kepada Kuat Lin, "Baiklah. Melihat tongkat pusaka di tanganmu, kami tidak akan melawan. Akan tetapi, betapapun juga kami tidak dapat menerima engkau menjadi ketua kami. Kami harap engkau tidak memaksa anak murid Butong Pai yang tidak mau tunduk kepadamu dan ingin meninggalkan tempat ini." Kuat Lin tersenyum. Memang bukan kehendaknya untuk memusuhi anak murid Butong Pai. Dia tidak membenci Butong Pai, melainkan hendak mencarikan kemuliaan bagi putranya dengan perantaraan sebuah perkumpulan besar, dan dia akan mengusahakan agar Butong Pai menjadi sebuah perkumpulan yang paling kuat dan paling besar. "Terserah kepadamu, Susiok." Dia lalu memandang ke sekeliling, kepada para anak murid Butong Pai. "Hai, semua anggota dan murid Butong Pai, dengarlah baik-baik. Betapapun juga, aku adalah murid Butong Pai sejak kecil. Dan di dalam sepak terjang Kepsa Sin Hiap, kalian juga sudah tahu betapa aku dan para suheng telah menjunjung tinggi nama Butong Pai. Aku ingin menyebarkan ilmuku kepada kalian semua, agar kalian menjadi orang-orang yang lihai, dan Butong Pai menjadi perkumpulan yang paling kuat di dunia ini. Terserah kepada kalian, apakah hendak bersetia kepada nama Butong Pai, dan menjadi murid-muridku, ataukah hendak bersetia kepada Tosu Kui Tek Tojin dan 8 orang suhengku ini, yang hendak membelakangi Butong Pai.